Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini masih tentang tema besar kita gitu ya, yaitu adalah spreading love, dimana saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama, mari kita sebarkan sebanyak mungkin love, sebanyak mungkin happiness, sebanyak mungkin joyful kepada orang-orang di sekitar kita. Karena di akhir tahun ini adalah sebuah akhir tahun yang spesial. Kurang 2 hari lagi gitu ya. Sekarang tanggal 30, dimana mulai dari awal tahun menurut saya secara pribadi sudah terlalu banyak hal-hal negatif, sudah terlalu banyak emosi negatif yang dicurahkan terutama oleh media massa dan media sosial. Karena itu saya mengajak Anda untuk mari kita sebarkan sebanyak mungkin cinta, sebanyak mungkin harapan, sebanyak mungkin emosi positif kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga akhir tahun ini menjadi sebuah akhir tahun yang penuh dengan manifestasi, penuh dengan hal-hal yang indah. Oke? Karena itu pembahasan kita kali ini adalah tentu saja masih berkaitan dengan tema utama kita tadi, spreading love, yaitu adalah tentang ikhlas. Ikhlas. Ini menarik sekali ini mungkin ini. Sebetulnya awalnya saya mau membuat judul itu surrender atau berpasrah gitu ya. Tapi menurut saya mungkin kata surrender atau berpasrah itu seringkali dianggap sebagai sebuah padanan kata dari give up. Jadi surrender itu dianggap sebagai padanan kata dari give up, yang menurut saya secara pribadi hal itu kurang tepat. Karena itu saya menggubah ini ya, menggubah judulnya menjadi ikhlas. Dimana ikhlas itu adalah suatu kondisi dimana seseorang itu sudah pasrah, sudah melepaskan semua keterikatan emosional dia pada apapun itu yang mengikat dia secara pribadi. Kenapa pembahasan tentang ikhlas ini menjadi hal yang sangat menarik dan hubungannya dengan the law of attraction yang menjadi pembahasan utama kita juga gitu ya. Jadi begini, kalau boleh saya ibaratkan, manusia itu seperti sebuah cangkir. Manusia itu seperti sebuah vessel, sebuah kontainer, dimana di dalam cangkir itu, di dalam kontainer itu berisi segala macam emosi, baik itu positif maupun negatif. Ada cinta, ada bahagia, ada senang, ada negatifnya juga, bisa ada marah juga, ada benci juga, macam-macam. Jadi di dalam wadah tadi, di dalam kontainer tadi, di dalam diri manusia itu berisi begitu banyak emosi. Dan ketika seseorang berusaha untuk menarik sesuatu pada dirinya, attract a thing pada dirinya, mereka seperti mengisi kontainer tadi, mengisi cangkir tadi yang masih penuh berisi dengan emosi-emosi yang campur aduk sebelumnya, dengan hal yang baru yang mereka inginkan. Apa yang terjadi ketika orang tersebut atau kontainer tadi belum dikosongkan? Jadi dia masih penuh berisi, anggap aja kopi. Dia kemudian ingin mengisi susu, dia menginginkan susu, tapi dia tidak mau membersihkan kopi di dalam cangkirnya terlebih dahulu. Yang terjadi adalah ketika diisi dengan susu, maka akan meluberlah isinya. Dan yang di dalam cangkir tadi, di dalam kontainer tadi, ya bukan kopi, ya bukan susu, jadinya kopi susu. Malah semakin campur aduk gak karuan, meluber kemana-mana. Disinilah pentingnya sebuah ikhlas atau surrender, berserah, pasrah. Ketika seseorang menginginkan sesuatu hal, they want to attract a thing, whether it you want to start your own business, you want to get your own relationship, or you want to become anything in your life, apa aja, mereka seperti cangkir tadi yang ingin diisi oleh hal selain kopi. Jika mereka tidak membersihkan isi cangkirnya terlebih dahulu, yang terjadi adalah akan ada bagian dari cangkir itu yang dipaksa keluar karena ditambahi oleh sesuatu yang melebihi isi dari cangkir tadi. Karena itu seperti pembahasan saya sebelumnya, saya sempat membahas tentang a loss to get,
atau kehilangan untuk mendapatkan sesuatu. Logika analoginya seperti itu juga. Ketika Anda menginginkan suatu hal, Anda mengisi cangkir itu tanpa membuang isi di dalamnya, maka itu hal baru tersebut akan memaksa isi di dalam cangkir itu untuk meluber keluar. Dan ketika Anda sudah berpasrah, Anda sudah ikhlas, Anda sudah punya perasaan emosi, yang terjadilah. Nggak peduli itu baik ataupun buruk, karena God sudah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk Anda. Ketika Anda sudah punya perasaan ikhlas seperti tadi, itu ibarat Anda membersihkan isi cangkir tadi. Anda membersihkan isi cangkir atau kopinya tadi, Anda buang, Anda bersihkan, Anda sudah kosong lagi, menjadi sebuah wadah yang siap menerima apa yang Anda inginkan tadi, apa yang Anda doakan, apa yang Anda visualisasikan. Ketika itu sudah bersih dan kosong, Anda sudah siap menerima hal tadi, apa yang Anda inginkan. Kalau saya analogikan tadi susu misalkan ya, Anda sudah siap untuk menerima susu di dalam cangkir Anda. Dan rasanya sudah nggak campur aduk kopi susu lagi, tapi Anda sudah mendapatkan susu karena Anda sudah melepaskan, Anda sudah ikhlas untuk melepaskan apa yang ada di dalam cangkir Anda. Karena itu, ketika Anda sering sekali menghadapi masalah, ketika Anda merasa kehilangan suatu hal, ketika Anda merasa ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, itu ibarat seperti Anda menginginkan suatu hal yang baru, tapi ada emosi di dalam diri Anda yang masih belum Anda lepaskan, terutama emosi negatif. Dan hal baru yang mau datang tersebut mendorong emosi negatif itu untuk meluap keluar, supaya dia habis. Ketika Anda berfokus pada emosi negatifnya, itu ibarat Anda mengambil kembali luberan-luberan emosi yang tadi Anda paksa masuk lagi ke dalam cangkir Anda. Jadi ikhlaskan. Gak peduli itu misalkan buruk, gak peduli misalkan itu baik, ikhlaskan saja. Karena ketika Anda mencoba mengikhlaskan hal tersebut, Anda sudah bisa ikhlas, maka diri Anda menjadi nol lagi, kembali ke fitrah gitu ya, nol lagi, dan sudah siap untuk diisi hal yang baru, apapun itu yang Anda inginkan. Karena ingat, saya harus kembali mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada yang namanya parts of God. Ada nafas, ada percikan yang dihembuskan, dipercikkan di dalam diri setiap manusia. Dan bagian dari God itu ada dalam diri Anda. Setiap diri Anda yang nonton video ini, bahkan semua manusia di muka bumi, atau bahkan mungkin yang jalan-jalan di bulan atau di satelit luar angkasa sana, selama dia manusia pasti ada. Karena itu jangan pernah meragukan God dengan Anda meragukan diri Anda sendiri. Oke? Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek juga untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Thanks for watching, and we meet again in the next video.